وأصحابه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الرابعة عشرة عن بعض الحكماء من توهم أن له وليا أو أنه وليا أولى من الله قلت معرفته بالله. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Besar Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita mudah-mudahan seterusnya sampai menutup sampai napas terakhir kita tetap berada di jalan Allah, dan mudah-mudahan pada saat kita menghembuskan napas terakhir sudah dunia sudah habis, kosong di dalam diri kita. Itulah yang membuat selama ini kita terhalang untuk menuju Allah, terdinding menuju Allah karena tebalnya lapisan-lapisan dunia di dalam diri kita. Dunia itu yang jelas bisa berupa harta, bisa berupa pangkat, bisa berupa bisa berupa pangkat, bisa berupa harta. Pangkat kada mesti pangkat itu jadi macam-macam. Pangkat itu jadi gubernur, lain juga minta pangkat di masyarakat, minta pangkat di keluarga, hendak dihormati aja terus, hendak dimuliakan aja terus. Nah itu aja minta pangkat di situ, sehingga kada lagi duduknya tidak lagi menempati hatinya itu, kemuliaannya di situ semuaan. Jadi takwa, sehingga takwa berada di belakangnya, sehingga ibadah utama sembahyang itu nomor keberapa. Kalau kehilangan duit, dibunguli orang, kada berkemampuan, berkecukupan kayak orang, dianggapnya dirinya itu kada bahagia. Jadi takwa tidak lagi dijadikan sebagai sangu yang terbaik, tidak lagi takwa dijadikan sebagai pakaian yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa sebaik bekal. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan
sikap-sikap yang positif itu berada pada diri kita dan sudah menjadi pegangan hidup kita, menjadi amaliyah kita, bukan sehari-hari tetapi amaliyah setiap detik. Kalau menunggu per hari nanti ada berjadwal, ditakutkan ketika kita sebelum menjalankan jadwal itu, aku kena bertakwa, hendak memperbaikinya ini, hendak menata hidupku ini, kena aja. Kalau sudah anakku tuntung sekolah, aku hendak menata hidupku lebih baik lagi untuk bujur-bujur menghadap Allah, menunggu rumah jadi. Aku hendak beribadah, berkhidmat dengan Allah Ta'ala. Kalau sudah pensiun maginnya jadi kapan? Sekarang juga jangan ditunggu, karena di akhir zaman ini, di akhir zaman sudah jadi kebiasaannya. Di akhir zaman, pesan Abah Guru Sakumpul Bahari, di akhir zaman ini kebanyakan manusia, golibnya manusia itu mati mendadak. Mati mendadak. Kita bakalan mati berataan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Mudahan kita ini diberi anugerah, diberi nur di dalam hati kita, diberi hidayah di dalam hati kita. Maka kita mau bertitik di nur itu, jalan di nur itu, supaya kita sampai pada saat menghadap Allah Ta'ala sudah lepas semua dunia, ada lagi di awak kita. Kalau zohir gampang dibuang, pian banyak harta, selesai hendak bagikan hartanya. Walaupun nafsu itu merintih, itu nafsu, tapi dunia yang melekat di dalam hati kita, mengalih itu dihilangkan. Kalau bukan dapat petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita buang. Hendak disambat orang harat karena masih ada dunia, penyarikan sifat, penyarikan masih ngalih dihilangkan. Sifat petinju kelas berat itu yang paling belakangan keluar. Apa petinju kelas berat? Pelit. Itu paling belakangan keluar itu. Belum lagi riaknya masih ada di diri kita. Itu kata kawan dia, itu kurang kelihatannya, kurang perhatian kita. Sifat-sifat hiri dengan orang itu bisa masih ada pada diri kita. Itu sulit juga itu dihilangkan. Harus minta kita kepada Allah, ngalih dihilangkan sifat pahirian itu. Pahirian itu tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Tidak mungkin saya tunggu dulu, tidak mungkin gimana. Kalau ada tidak enak itu harus. Dan itu Nabi kita aja disuruh wa min syarri hasidin idza hasad. Apabila kita minta perlindungan dari orang apabila dia iri, itu masih selamat. Idza hasad, kalau dia menjalankan irinya, maka kalau ke mulut timbul fitnahnya, kalau ke tangan bisa membunuh, kalau di kaki bisa menginjak, kalau di tanda tangan bisa dengan tanda tangan, dengan tunjuknya itu bisa mencelakai orang karena iri. Apa itu iri? Karena sama-sama punya kepentingan, satu profesi. Nah, itu penyakit-penyakit itu kadang-kadang dihilangkan. Kita biasanya yang jadi stressing di orang, perhatian kita adalah apa yang kita hadapi untuk kepentingan dunia ini aja. Itu yang biasa kita perhatikan. Untuk akhirat sudahkah? Nah, ini mari kita kembalikan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Untuk akhirat sudahkah? Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita kawa subuh ini sembahyang berjamaah. Man shalla fis subhi faka'annama shallal laila kullaha, atau kama qala Rasulullah.
barang siapa, ujar Nabi, sembahyang subuh berjamaah seakan-akan dia seperti orang sholat semalaman. Sembahyang subuh berjamaah, apa itu bukan anugerah Tuhan? Jangankan sembahyang subuhnya, sembahyang sunat subuhnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu yang akan kita dapatkan. Sementara hati kita masih ada di dunia. Man tola amaluhu, man tola amaluhu, saat amaluhu, man tola amaluhu, saat amaluhu. Barang siapa yang panjang angan-angannya, merasa lebih lama lagi mati, atau dia merasa kada mati, atau dia merasa masih lama di dunia, seakan-akan di dunia ini hidupnya 10.000 tahun, karena kada terpikirnya bahwa ini bakalan mati, maka gawiannya kada baik tuh. Pasti pekerjaannya tidak baik. Man tola amaluhu sa'a amaluhu. Siapa yang panjang angan-angannya, maka gawiannya kada baik, pekerjaannya jahat. Kenapa? Panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Yaitu merasa diri masih lawas lagi mati. Tidak pernah di dalam hatinya menagur hatinya seorang, kenapa bila-bila jua aku membaca Quran. Ada jua sudah alhamdulillah di dalam hati, aku ini bila jua membaca Quran. Ini ujar yang sudah bisa membaca Quran, tapi Quran kada terbaca. Lalu terpikir di hatinya, bila jua aku membaca Quran, itu ujar yang bisa membaca Quran, terpikir kaitunya. Alhamdulillah, tapi belum tergawe. Innalillah. Tapi ada terpikir kayak itu, omong bisa membaca Quran, kada terpikir sama sekali nak baca Quran. Apa gunanya kebisaan muntung tadi? Lebih ketujuh menyambati orang daripada membaca Quran. Maka ilmu membaca Quran ada. Itu yang bisa membaca Quran. Yang kada bisa membaca Quran, kada mungkin kan berniat untuk bisa membaca Quran. Berarti ada juga kah berpikir yang kada bisa membaca Quran itu, ya Allah, bila juga ulun bisa membaca Quran, hendak juga. Lalu apa mengamalkan? Belajar. Kada ada hendak berpikir, hendak belajar aja tuh kada ada. Apalagi belajarnya. Itu aja sudah satu kekurangan bagi kita. Nah, jadi nampaklah kekurangan-kekurangan kita kalau kita mau merenung. Supaya apa? Supaya kita mau menggawi akhirat yang bakalan kita arungi. Kematian itu pasti. Kenapa kematian itu pasti? Ya, memang setiap orang tadi kematian yang rancak itu adalah kematian yang mendadak, dan kematian itu rata-rata antara 60 sampai 70. Siapa yang lewat 70 itu yang jarang. 63 umur golib, umur biasanya orang meninggal. Di antara 60 sampai 70 itu yang rancak mati mendadak. Yang terbanyak, ujar guru Abah Guru Sekumpul, di akhir zaman ini orang banyak mati mendadak. Di akhir zaman orang banyak mati mendadak. Yang paling banyak mati mendadak itu antara 60 sampai 70. Karena itu zona kematian. Yang ini harus kita sadari. Yang 60 sampai 70 sedang sudah dunia, lepas habis-habis. Jangan sampai dipegang itu sudah dunia itu. Lepas habis-habis. Melepasnya di mana?
melepasnya di hati, letakkan di tangan aja lagi. Jangan sampai ada dunia di dalam hati. Kenapa? Itulah yang bakalan merusak hidup kita, merusak ibadah kita, menjadikan panjangnya angan-angan kita. Itu yang paling banyak, antara 60 sampai 70. Di bawah sedikit ke sana antara 0 tahun sampai 60. Banyak juga, ada juga yang mati mendadak, cuma karena sebanyak yang antara 60 sampai 70 tahun. Yang 50 tahun, Pak, jangankan yang 50 tahun, yang 40 tahun aja sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah masa secara fisik itu menurun, bukan menanjak. Menurun. Kalau sudah 40 tahun menurun, itu sudah ke 45, 50 itu sudah menurun, gigi mulai sudah tepaculan. Kalau 50 itu mulai sudah keriput timbulan. 40 tahun aja mulai orang berkacamata sudah. Uban mulai tumbuh. Uban aja mulai tumbuh di umur 40-an itu. Ya kan ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Ta'ala dalam artian yang positif, bersyukur kepada Allah. Jadi apa? Ibadah kita. Ini yang kita perhatikan, dunia aja terus. Bila menghadap Allah Ta'ala, bila kita mati, kada gurunya, kada muridnya. Gurunya duit aja terus dipikirakannya, muridnya duit aja. Bukan kita kada ketuju duit. Jangan diandak di hati ini nah. Dunia jangan diandak di hati. Ini apa? Semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Dirapikan. Ini waktunya kita merapikan batin kita supaya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah indal maut. Itu keinginan kita. Nah, lalu kita jadikanlah puncak angan-angan kita adalah Allah, akhirat, Rasulullah. Biar bagaimanapun yang mengantarkan kita nantinya kepada Allah Rasulullah. Orang tidak bakalan bisa cinta kepada Allah, orang tidak bakalan bisa cinta kepada Allah kecuali melalui Rasulullah. Tadi dunia sudah ditinggalkan, apa-apa sudah ditinggal, kawakah meninggalkan kawa? Kenapa? Menuju akhirat. Akhirat itu siapa? Allah. Nah, mengantarkan kita kepada Allah adalah Rasulullah. Supaya hidup kita tertata rapi, batin kita tadi tertata rapi untuk meninggalkan dunia, karena yang mengantarkan kita kepada Allah adalah Rasulullah. Nah, kayak apa caranya? Kita yang pemula ini, orang awam ini, biar umur kita sudah tua tapi kita kada pernah menggawe, batinnya kada pernah dirapikan. Lalu apa yang kita untuk dekat dengan Rasulullah? Selawat aja, selawat banyak, selesai. Untuk merapikan berataan tuh panjang, terlalu panjang waktunya untuk membentuk karakter bahwa kita betul-betul untuk mempersiapkan akhirat nih, itu panjang waktunya. Nah, mempersingkat waktu yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling asik, yang kita jadikan hayalan yang indah, keasikan yang indah, menghayal yang dapat pahala, menghayal membuat hati kita berbunga-bunga, berbahagia. Hayalan itu adalah menghayal wujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghayal Nabi kita, membayangkan Nabi kita, memimpikan bertemu dengan Nabi kita. Kalau kita memimpikan bertemu dengan Nabi kita, berarti untuk dekat dengan Nabi kita, maka ruh itu ujar, karena yang kita pakai ruh Nabi. Selama ini ruh ini kotor, kita kotori, maka menjauh dia dari Nabi. Untuk membersihkannya banyaki baca selawat, dekat kepada Nabi. Kalau sudah dekat kepada Nabi, sering membaca selawat kepada Nabi, Nabi selalu berada di hadratullah.
Nabi selalu ada di hadratullah. Nabi selalu ada di hadratullah. Karena kita dekat dengan Nabi, maka pun kita melalui Nabi, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kada mau lagi sedih hatinya, kada mau lagi sedih hatinya. Biar kepada kawa, tidak bisa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bakalan bisa kecuali melalui Rasulullah. Kada kawa bohong kalau ada orang kawa cinta dengan Allah Ta'ala, bohong, cinta palsu kada kawa sampai. Kalaupun ini sampai, kada dibukai orang lawang. Karena yang membuka mafatihus samawati wal ard, yang membuka pintu langit dan bumi, pintu makrifat, pintu hakikat, di Nabi kuncinya. Nah, jalan menuju Nabi tadi apa aja kita gawi, yang diperintah Allah Ta'ala kerjakan, yang dilarang Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala jauhi. Bukti kita cinta dengan Nabi. Lalu ujar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sudah lama aku meneliti, ujar Imam Ghazali, kenapa orang masih mucil, kenapa orang masih koler beribadah, tidak termotivasi dia beribadah. Kenapa? Karena ujar Imam Ghazali, i'tiqadu tarakhil maut, karena orang itu masih aja meyakinkan seakan-akan mati itu lama lagi. Buktinya lama, kada ada lagi perhatiannya dengan mati. Buktinya mana? Kada ada perhatian kita. Kita sedih kalau kehabisan duit, tapi tidak sedih kalau akhiratnya tertinggal. Duit aja terus. Bukan kita katakan tuju dengan duit. Siapa yang katakan tuju dengan duit? Duit jangan diandak di dalam hati. Duit andak di mana? Jangan disimpan di dalam hati. Di mana duit jar wadahnya? Di barang kas. Kenapa diandak di hati? Duit itu diandak di bawah tilam, di mana? Disimpati juga pang. Duit ada di bank apa segala, maka sudah ada di bank situ. Diandaknya di hati. Makanya begitu tekor, sakit hatinya. Sakit hati termasuk dosa. Jadi kan ada lagi batinnya itu. Lalu kena kalau akhirat melihat yang ke bawah, kalau yang dunia melihat ke atas. Itu tanda-tanda orang tuh, tanda-tanda orang celaka, ujar Nabi. Di antara 6 tanda orang celaka adalah ketika dunia melihat ke atas. Itu aja dipikirkan, melihat di rumah itu aja. Bukan dilarang kita maulah rumah bagus nang kayak orang lain. Yang dilarang itu jadi hamun, jadi duka cita, sehingga melupakan akhirat. Ada lagi. Lalu kayak apa aja orang buktinya meninggalkan akhirat? Bukti meninggalkan akhirat, sanggup untuk akhirat kadada digawinya. Inya sugih, ini orangnya sugih, berarti kalau orang kaya banyak uang, berarti kan banyak waktunya tersita untuk mengumpulkan harta itu aja. Supaya lalu harta tadi pelit kada dibelanjakan, berarti kan dunia semua isinya tuh. Ya kalau dunia berataan kada lagi untuk, makanya begitu duitnya hilang jadi stresnya. Kenapa? Inya kada ke akhirat. Dunia melihat ke atas, akhirat melihat ke bawah. Itu tanda orang celaka. Kalau dia akhirat melihat ke atas, dunia melihat ke bawah, aman. Yang bawa mobil kada maunya bersyukur terusnya. Adanya akhirat tadi. Orang sugih bawa mobil, alhamdulillah aku bisa mobil. Masih banyak orang yang bersepeda motor. Bersepeda motor bersyukur juga, kada maunya melihat ke atas. Yang bawa mobil kada mau lihat orang bisi helikopter itu. Alhamdulillah jadinya.
aku masih lumayan dibanding orang yang bersepeda motor. Selamat kalau kayak itu. Yang bersepeda motor melihat yang bawa mobil, alhamdulillah. Aku kau yang bersepeda, Bang. Yang ujar yang bersepeda melihat yang bersepeda motor, melihat yang di bawah, maka dunia itu melihat ke bawah. Melihat orang berjalan batis, untung aku aja yang masih bisa bersepeda. Yang berjalan batis melihat orang di rumah aja karena kau berjalan. Syukur benar. Ini karena dunia melihat ke atas, itu biasanya bebinian yang berada di Jerman Barat situ sehingga hanyar kawin setengah tahun sudah nak minta tukarakan mobil dengan laki, dan laki ini lain orang sugih, gaji laki karena sesuai untuk dunia, sehingga rumah tangga perang bakal lahiran cak cerai itu karena apa? Karena dunia, duit aja, bukan kada boleh duit tadi. Kalau perlu sugih di akhir zaman ini, Nabi berpesan dunia ikam harus berduit supaya dunia ikam terangkat. Ikam harus berduit supaya ibadah akhirat ikam bagus. Itu harus ada duit. Tetapi duit yang kayak apa? Duit yang kada diandak di dalam hati, sehingga begitu banyak duit bisa dinikmatinya. Begitunya sugih bisi duit puluhan miliar, kada maunya mobil pas ini duit berpuluh miliar, bersepeda motor bukan karena bisa, bermobil bisa aja bermobil, cuma sayang jadinya, antum bungulnya sayang, sudah diandak di hati, sudah pelit lagi, sampai pelit ke dalam dirinya sendiri. Saking pelitnya, tikus saja kada mau masuk ke rumahnya, saking pelitnya tuh. Tikus saja kada mau, lalat aja gini kada mau. Kalau bisanya bakantut sangkai pelitnya, bakantut aja tuh baunya yang pian cium sini jangan jar kantut aja kada mau dibariakannya, apalagi duitnya, saking pelitnya manusia. Ngalih maju sing banyak kan orang-orang sugih jarang mau membantu agama itu, ngalih benar kita salang dulu meminta hanya dibari. Meminta ini jangan meminta diartikan kita meminta pribadi lah. Kalau kita meminta secara pribadi untuk kebutuhan kita, supaya terpenuhinya kebutuhan kita, lalu kita minta secara pribadi, itu ujar Nabi, Allah Ta'ala bukakan 70 pintu kemiskinan. 70 pintu kemiskinan akan terbuka ketika meminta kita jadikan profesi, meminta kita jadikan gawian. Tapi kalau meminta untuk kepentingan masjid, meminta untuk kepentingan orang fukara wal masikin yang kada mampu, memintakan untuk pendidikan anak-anak orang yang mampu, untuk ke Hadramaut, untuk ke Mekah, untuk menuntut ilmu ke pondok-pondok pesantren, untuk kepentingan umat Islam, itu meminta. Yang semua itu bukan meminta, itu namanya meminta, tapi mengalirkan uang orang yang mampu tadi supaya kawa jalan. Dan itu tidak diproyekkan. Ulun meminta akan selawi juta untuk anak guru ini, anak Habib ini, 25 juta 25 juta juga dibari, minimal 25 juta aja dibari, diserahkan. Diselipkannya lagi karena kada mampu kayak orang sugih itu, diselipkannya 1 juta jadi anak 26 juta, bukan justru dijadikan proyek gitu. Hati akhirat insya Allah nyaman tuh hidup, nyaman. Siapa yang hendak lapang hidup, istirahat batin daripada memikirkan dunia, pikirkan akhirat. Yang sudah berumur sudah sadangi bubuhan pejabat, kadusa lagi hendak jadi bupati jadi kalau sudah umur lewat 60 sadang, kalau sudah 55 gin sadang aja sudah melepas jabatan itu, jabatan-jabatan yang berat barangkan. Bayangkan 60 seharusnya istirahat, itu aja lagi dipikirkannya. Jika memikirkan untuk semata-mata untuk akhirat,
aku mengabdi ini untuk akhirat, ayo aja sampai mati situ. Ini kadang untuk mengumpulkan duit juga. Apa kada rugi? Badan capek, pikiran capek, padahal duit sudah berpuluh triliun. Bayangkan bapak-bapak, nyaman kalau istirahat sudah diberi Allah Ta'ala duit banyak. Orang kalau punya uang 1 triliun itu 1 triliun itu kada habis dimakan. Andai kata dia belanja 120 juta tiap hari nih. Orang bisi duit 1 triliun, 1 triliun 1000 miliar bisi duit seitu. Inya belanja setiap hari selama 20 tahun, belanja setiap hari 120 juta setiap hari belanjanya. 20 tahun membelanjainya itu ya kada habis sampai mati. 120 juta. Sekarang duitnya lebih daripada itu, apa lagi yang dihendaki? Seorang beragama Islam, berisi Allah Tuhan, hendak mati kalau tuh menuju kubur, iya hendak aja lagi hidup, hendak aja lagi ngumpulnya kayak apa? Andai kata dibuktikan duitnya 1 triliun, begitu datang keuntungan 1 miliar bagi langsung. Ini kada simpaninya bila dibawa harta itu ditinggal karena rugi. Disayangi harta itu, gimana caranya? Diinvestasikan. Kita ambil karena di akhirat di mana? Nah, di masjid, panti asuhan, ya, di para ulama, para guru-guru bari. Ini kada ada. Masjid hendak berisi ambulan, salang minta dulu. Banyak bubuhan yang sugih-sugih, yang pelit. Mudah-mudahan ingat ke akhirat. Pelit musuh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak beringat akhirat. Dunia jangan kada begawe, jangan kita berpangku tangan. Maka jar disuruh meninggalkan dunia, meninggalkan di hati kita. Tapi harus bekerja, sebab kalau dunia kita kosong, nol, kada bisi duit, sampean dihina orang. Kalau kada bisi duit banyak, nang kayak apa? Hendak umroh, hendak bahaji, hendak mengawinkan anak, kan kewajiban kita. Mana duitnya? Nah, perlu bagawi yang bujur-bujur. Tapi dipikirkan akhirat utamanya, sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Apa yang kita kerjakan? Kesimpulannya, banyak ingat akhirat, banyak ingat mati. Jangan mau urusan orang, banyak buntung berzikir, banyak baca sholawat. Jangan mau urusan orang. Ayo kurang lebih aja dengan orang lain, kurang lebih dengan mama abah kita yang mau menguasai harta kita. Misalnya mama abah kita culas. Nah, karena biar bagaimanapun harta kita adalah harta orang tua kita. Kita muliakan orang tua kita. Kadang-kadang anak bisa durhaka dengan orang tuanya. Nah, kita muliakan mama abah. Kalau abah meninggal bininya, biar sidin kawin lagi. Kalau perlu suruh. Kalau mama meninggal lakinya, biar hendak kawin lagi. Jangan dilarang nih, karena kayak inya jadi Tuhan. Nah, kayak inya melahirkan mama abahnya itu tuh harus banyak kita anuakan semua ini, segala lini. Harus dianuakan, diperbaiki. Makanya perlu tebal ilmu agama, perlu ada terus di majelis taklim. Kelihatannya ini sudah kita gawe, oh ternyata yang lain yang menghalangi, menutupi jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dulu yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita meninggalkan sifat-sifat amal-amal yang kada baik. Dan mudah-mudahan niat kita, ya Allah beri petunjuk ulun jalan yang bujurnya yang kayak apa. Tolong ulun supaya segera ulun beribadah menghadap pian. Kapan lagi ini jadi perhatian kita untuk akhirat, bukan hanya dunia yang kita perhatikan. Tapi dunia itu kapan bisa jadi akhirat? Diniatakan jadi akhirat, sengaja aku mulah rumah untuk ibadah kepada Allah. Jadi begitu membuat rumah, setahun maulah rumah, setahun itu coba ibadah maulah rumah. Nah, ini setahun maulah
bikin rumah setahun juga linglung otaknya. Maksud ulun linglung ke rumah itu terus pikirannya. Kadada untuk ibadah nomor 1 sembahyang subuh yang paling luar biasa. Mengkawa sudah sembahyang subuh masjid nina, kawa sembahyang subuh sampai ke belakang sana narapat, itu tanda sudah bahwa di daerah ini baik tuh, tanda subuh pangukurannya. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta maaf benar kalau ada tersalah kata di dalam pembicaraan pada subuh ini. Terima kasih kepada pengurus masjid, Pak Darman, dan yang siapa yang artinya mempercayakan kepada ulun untuk mengisi kuliah subuh ya, setiap subuh Selasa 2 minggu sekali. Itu pun kalau ulun kada datang minta ampun maaf, bisa kada ingat juga. Maklum sudah tua, mana bini banyak pulang. Nah, jadi untuk mengurangi lupa itu ya, mudahan dengan bertambah bini itu harus tambah bini juga supaya bertambah ingatan. Saya kira itu aja dulu. Ada orangnya ulun sama-sama ngaran sama apa sama jauh ulun. Sidin orangnya baik hati ya, luar biasa tuh Pak Jamal. Kalah ulun lawan Sidin sembahyang subuh, Sidin istiqomah, tapi Sidin juga kalah lawan ulun. Bini Sidin seikong, saya banyak, itu aja kalahnya. Pak Jamal sama-sama Pak Jamal itu komandan saya, itu komandan itu aja. Pokoknya mudahan kita ahli surga beratan pian ini sembahyang subuh Pak ulun. Kita tidak boleh memponis orang pian masuk surga, kenalah pian yang menentukan, yang pemegang otoritas, yang diputuskan pada hari ini pian pasti masuk surga ya, memutuskan. Tapi kalau memadahkan orang pian pasti masuk surga, boleh itu. Kenapa? Jalur baik sangka, tapi bukan niat menyatakan ulun yang menentukan. Yang menentukan dua aja, Allah dengan Rasul. Kalau memadahkan orang pian masuk surga, wajar karena kita memadahkan orang itu masuk surga sesuai dengan hadis Nabi juga. Gawian yang gawian surga itu disebut oleh Nabi ada pada dirinya. Nah, itu boleh kita menyambat orang, bukan keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Cocok benar jikanya kawaku tempeleng guru itu minta maaf, saya buka spian kada tahu juga gurunya, kada tahu juga, kada boleh kayak itu. Penjelasannya di kitab seperti ini, contohnya salah, sering contohnya salah. Kenapa? Beliau bikin takrif sendiri, bikin definisi sendiri. Kenapa beliau bikin definisi sendiri? Karena kada mau bergaul, tidak mau bergaul, kada mau nambah khazanah keilmuan. Satu. Yang kedua, yang paling utama, karena apa? Karena mengecilkan para ulama yang besar, yang wali lagi. Itu ingat itu. Ulun ingati diri ulun dan pian berataan diingati. Kalau sudah kita mengecilkan para ulama, menganggap remeh ulama-ulama yang wali-wali itu, tunggu pasti ada pendapat otaknya itu tetap pelecok, pasti pendapatnya sering salah-salah. Hati-hati benar itu yang merusak. Hati-hati, itu yang merusak pemikiran kita. Luhumul ulama sumumul maktulah, daging ulama racun yang membunuh. Hati-hati. Pian main-main aja dengan komandan, kadusa dengan komandannya dulu, dengan Pak Jamaluddin walaupun ini sudah pensiun, tempeleng Sidin, tahu bubuan tentara disakitinya tuh, sambati Sidin, marah tuh bubuan tentara itu. Ini bukan tentara lagi, ini ulama ini orang wali yang dekat kepada Allah. Perang dengan aku ujar Allah Ta'ala. Maka kalau perang dengan Allah Ta'ala kada mesti bertembak. Perang dengan Allah Ta'ala itu ya otaknya takaliwai, otaknya peneng, jadi pendapatnya sembarangan, itu rusak benar. Kenapa?
wani dengan wali, berani dengan para aulia dulu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggapnya remeh, para sahabat dianggapnya remeh, Imam Ghazali dianggapnya remeh, Imam Junaidi Al-Baghdadi dianggapnya remeh, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bubuhan wali-wali Songo dianggapnya tidak ada, Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Arsyad. Umat kita melihat Syekh Muhammad Arsyad saja gambarnya aja takutan, apalagi orangnya. Takutan itu artinya menghormati benar. Itu mudahan itu jangan rusak juga. Jadi banyak untuk merapikan kita ini untuk menuju Allah Ta'ala. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Minta ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbi bi jahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa bi jahi wa sahbihi wa bi jahi al ulama wal awliya. Allahumma tahhir qulubana min kulli asbin yuba'ina an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله من